Di video kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, atau biasa disingkat dengan K3LH. K3LH adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja atau karyawan selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produksi dapat secara aman dalam proses produksinya. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas. 2. Menjamin kesehatan dan keselamatan setiap orang, termasuk juga orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, pemeliharaan sumber produksi dipergunakan secara aman, efektif, dan efisien. Yang keempat, menjaga lingkungan hidup di lokasi kerja dari kerusakan dan pencemaran. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia. Sebanyak 85% terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh manusia itu sendiri. Faktor manusia yang mempengaruhi kecelakaan kerja antara lain umur. Karyawan muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis dan kreatif, tetapi cepat bosan, kurang bertanggung jawab, dan cenderung absensi. Sedangkan karyawan usia 30 tahun atau lebih memiliki kapasitas fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan kecepatan reaksi yang mulai menurun. Sebaliknya, mereka lebih hati-hati, lebih dapat dipercaya, dan lebih menyadari akan bahaya daripada tenaga kerja usia muda. Jenis kelamin. Secara anatomis, fisiologis, dan psikologis, tubuh wanita dan pria memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang berbeda dalam beban dan kebijakan kerja. Masa kerja atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Perilaku, tidak mau atau malas memakai alat pelindung diri. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan atau pengetahuan tentang bahan berbahaya. Yang kedua, faktor lingkungan kerja. Beberapa macam sebab terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebisingan, suhu udara, penerangan, lantai licin, bahaya listrik, dan kekurangan dalam ventilasi ruang kerja. Yang ketiga, faktor peralatan mekanik. Faktor penyebab kecelakaan kerja karena peralatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi mesin. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, letak mesin. Makin jauh letak mesin dengan bekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Pakaian dan peralatan pelindung kerja. Penggunaan alat pelindung diri bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Alat pelindung diri dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pakaian kerja. Pakaian kerja karyawan disesuaikan dengan profesi dan tuntunan pekerjaan masing-masing. Pakaian kerja atau baju pelindung lebih dikenal dengan sebutan jas laboratorium, apron, dan jumpsuit. Baju pelindung sebaiknya tertutup dengan kancing untuk menghindari kecelakaan yang dapat mengenai baju yang dipakai di dalam baju pelindung. Yang kedua, alat pelindung diri. Ada beberapa jenis alat pelindung diri, antara lain sarung tangan, sepatu, topi pengaman, penutup muka, kacamata, penutup telinga, dan alat pelindung mulut dan pernafasan atau biasa disebut masker. Akibat kecelakaan kerja. Beberapa hal yang terjadi akibat dari kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian hilangnya waktu. Baik waktu karyawan yang mengalami kecelakaan
karyawan lain yang membantu, dan tenaga lain yang menangani kecelakaan tersebut. Yang kedua, kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya, atau oleh karena tercemarnya bahan-bahan baku. Yang ketiga, kerugian insidental akibat terganggunya produksi, kegagalan memenuhi pesanan pada waktunya, kehilangan bonus, pembayaran denda, atau akibat-akibat lain yang serupa. Yang keempat, kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktivitas karyawan yang mengalami luka akibat dari mesin yang menganggur. Yang kelima, kerugian biaya umum per karyawan yang luka. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Berbagai cara yang umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja di bidang industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya peraturan. Yang kedua, standarisasi. Standarisasi yaitu menetapkan standar resmi, setengah resmi, atau tidak resmi. Misalnya mengenai konstruksi yang aman dari jenis peralatan industri tertentu, seperti penggunaan alat keselamatan kerja, kebiasaan aman dan sehat, atau tentang alat pengaman seseorang. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya peraturan yang ada benar-benar dipatuhi atau tidak dilanggar. Yang keempat, riset teknis. Hal yang termasuk ke dalam riset teknis adalah penyelidikan peralatan dan ciri-ciri dari bahan berbahaya, penelitian tentang perlindungan mesin, pengujian masker pernafasan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, riset medis. Hal yang termasuk riset medis berupa penyelidikan dampak fisiologis dan patologis dari faktor lingkungan dan teknologi, serta kondisi fisik yang amat memicu terjadinya kecelakaan. Yang keenam, riset statistik. Digunakan untuk mengetahui jenis kecelakaan yang terjadi, berapa banyak, kepada tipe orang yang bagaimana yang menjadi korban, dalam kegiatan seperti apa, dan apa saja yang menjadi penyebabnya. Kemudian yang ketujuh, pendidikan. Hal ini meliputi pengajaran subjek sebagai mata ajaran dalam akademi teknik, sekolah dagang, ataupun kursus magang. Kemudian yang kedelapan, pelatihan. Salah satu contoh pelatihan yaitu berupaya memberikan instruksi praktis bagi para pekerja, khususnya pekerja baru, dalam hal keselamatan kerja. Yang kesembilan, asuransi. Pencegahan dan penanggulangan kerja dapat dilakukan dengan cara penyediaan dana untuk meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan. Konsep-konsep lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup mengemukakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tahukah Anda apakah hubungan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan lingkungan hidup? Pelaksanaan K3 di industri diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau lebih dikenal dengan ISO 14001 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan pendekatan manajemen untuk perlindungan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan memberi kesempatan semua jenis industri untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab pada lingkungan. Misalnya, keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan minimalisasi dampak lingkungan. Penerapan konsep lingkungan hidup di lokasi kerja adalah menangani limbah dengan prinsip 5R. Berikut merupakan contoh dari penerapan 5R. Nah, demikian pembahasan tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.